Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui fiil yang mabni, baik dari fiil madhi, fiil amr, dan fiil mudhari yang bersama dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung, dan juga setelah kita mengetahui i'rab daripada fiil mudhari atau mu'rabnya fiil mudhari, maka yang telah kita jelaskan itu adalah merupakan kaidah teori daripada kaidah-kaidah ilmu nahwu yang berkaitan dengan fiil-fiil tersebut. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk melihat semua fiil-fiil yang mabni dan fiil-fiil yang mu'rab yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga pada tanda-tanda dari masing-masing fiil-fiil yang mabni dan fiil-fiil yang mu'rab. Sebagaimana yang juga telah kita pelajari, fiil madhi itu mabni dan memiliki tanda mabni. Kemudian fiil amr juga mabni dan juga memiliki tanda mabninya. Fiil mudhari mabni dan memiliki tanda mabni. Kemudian fiil yang mu'rab adalah fiil mudhari dan dia juga memiliki tanda i'rabnya. Maka semuanya itu sudah kita pelajari, tinggal kita melihat tanda-tanda tersebut, fiil-fiil tersebut beserta tandanya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, siapkan ya Al-Quran di rumah masing-masing. Jadi kita bisa, atau antum dan antuna semua bisa menyimaknya, bisa melihatnya, tanda-tanda fiil yang mabni baik dari fiil madhi, tanda fiil baik dari fiil yang fiil mudhari, ataupun fiil yang fiil amr, dan fiil mudhari yang mu'rab dari tanda-tanda tersebut. Tinggal kita melihat saja. Apabila tidak sesuai dengan apa yang telah kita pelajari atau yang dipelajari, yang sudah kita pelajari, silahkan untuk ditanyakan kembali. Taib. Sekarang bisa antum dan antuna sekalian ya memegang Al-Quran, dan kita akan baca pada surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama. Taib. Dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Di situ tidak ada yang kita bahas sehingga kita lewati. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pada ayat yang kedua juga tidak ada yang kita bahas ya sehingga kita lewati. Pada ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada ayat yang ketiga, di situ ada fiil yang mabni dan ada fiil yang mu'rab. Kalau kita perhatikan di situ alladzina yu'minuna. Di situ pada kata yu'minuna, inilah yang disebut dengan fiil mudhari. Fiil mudhari mu'rab, karena memang pada asalnya fiil mudhari adalah fiil yang mu'rab. Maka yu'minuna
kalau kita i'rab yu'minuna fi'il mudhari' marfu'. Kenapa rofa? Karena tidak kemasukan amil apapun. Di situ tidak ada amil nasab dan juga tidak ada amil yang menjazmkan. Sehingga yu'minuna di rofa. Kondisinya pada susu kalimat itu dia rofa. Alasannya adalah li'annahu lam yasbikhu adawatul jazim wa adawatun nasib. Karena tidak kemasukan amil nasab dan tidak kemasukan amil jazm. Tandanya sekarang yu'minuna berarti tanda rofa'nya dengan thubutun nun. Tanda rofa'nya di situ dengan menetapkan huruf nun. Karena di situ yu'minuna ada huruf nunnya di situ. Berarti itulah yang sebagai tanda rofa'nya fi'il mudhari'. Kenapa dengan menetapkan huruf nun? Karena bersambung dengan wawul jama'ati. Karena dia bersambung dengan wawul jama'ah. Yu'minuna, di situ ada wawul jama'ah. Maka itu alasannya. Baik. Kalau kita i'rab ya, kalau kita i'rab adalah berarti yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an amilin nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi bi thubutin nuni niyabatan anid dhammati li'annahu minal af'alil khamsati au min li'annahu ittasala biwawil jama'ati. Baik, kalau kita artikan i'rab tadi yu'minuna fi'il mudhari' marfu karena tidak kemasukan amil apapun. Tanda rofanya dengan menetapkan huruf nun sebagai ganti daripada dhammah karena af'alul khamsah atau karena bersambung dengan wawul jamaah. Baik. Begitu juga pada wa yuqimunas salata wa yuqimuna. Yuqimuna juga di situ fi'il mudhari' rafa karena tidak kemasukan amil apapun. Tanda rafanya dengan menetapkan huruf nun sebagai ganti daripada dhammah karena af'alul khamsah atau karena bersambung dengan wawul jamaah. Baik, kemudian wa mimma razaqnahum. Nah, di situ perhatikan pada kata razaqnahum. Razaqnahum. Razaqna. Di situ fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi apa i'rabnya? Ingat, fi'il madhi adalah mabni mutlaqan duna syartin. Bahwasanya fi'il madhi di situ adalah fi'il yang mabni secara mutlak duna syartin tanpa adanya syarat. Sehingga razaqna fi'il madhi mabni. Tanda mabni dengan apa? Bisukuni, dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Li'annahu ittasala bina fa'ilin. Karena bersambung dengan na fa'ilin. Ingat bahwa fi'il madhi itu mabni. Dan tandanya fi'il madhi itu satu, bisa dengan sukun. Fi'il madhi yang mabni dengan sukun ada 2 atau 3 sebab. Yang pertama, jika bersambung dengan tafa'il. Yang kedua, jika bersambung dengan nun niswah. Dan yang ketiga, jika bersambung dengan na fa'ilin. Nah, di sini razaqnahum. Berarti fi'lun madin mabniyun ala sukuni li'annahu ittasala bi na fa'ilin. Kalau kita artikan razaqna fi'il madhi mabni, tandanya dengan sukun karena bersambung dengan na fa'ilin. Baik.
Kemudian yunfiquna. Di situ fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil nasab dan juga tidak kemasukan amil jazm. Berarti apa i'rabnya? Rafa. Tanda rafanya dengan apa? Dengan menetapkan huruf nun karena bersama dengan wawul jamaah atau af'alul khamsah. Kalau kita i'rab dengan bahasa Arab, yunfiquna fi'lun mudhari'un marfu'un li'annahu lam yasbikhu adatun nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi bithubutin nuni niyabatan anid dhammati li'annahu min af'alil khamsati atau li'annahu ittasala biwawil jama'ati. Taib. Jadi sama i'rabnya juga dengan kalimat sebelumnya, yu'minuna, sama juga dengan yuqimuna. Taib. Kemudian pada ayat yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna. Walladzina yu'minuna. Nah, yu'minuna di situ fi'lun mudhari'un marfu' li'annahu lam yasbikhu adatun nasibi awil jazimi wa alamatu rafihi bi thubutin nuni niyabatan anid dhammati li'annahu ittasala biwawil jama'ati aw li'annahu min af'alil khamsati. Maka yu'minuna itu af'alul khamsah karena fi'il mudhari yang bersambung dengan wawul jama'ah. Taib. Itu i'rabnya. Kemudian bima unzila ilaika. Nah, bima unzila di situ fi'il apa? Naam, fi'il madhi. Berarti mabni atau mu'rab? Kita katakan mabni. Karena fi'il madhi adalah fi'il yang mabni mutlak tanpa syarat. Nah, sekarang tinggal tanda mabni dengan apa? Lihat harokat akhir pada fi'il tersebut. Huruf terakhir dari unzila harokatnya dengan fathah, berarti itulah tanda mabninya. Maka unzila fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu lam yattasil fi akhirihi syai'un. Unzila fi'il madhi mabni, tandanya dengan fathah karena tidak bersambung dengan suatu apapun. Nah, itu i'rabnya. Baik, begitu juga pada kalimat wa ma unzila min qablika. Wa ma unzila, i'rabnya sama dengan unzila sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, yuqinun di situ fi'lun mudhari'un marfu'un li'annahu lam yasbikhu adatun nasibi awil jazim wa alamatu raf'ihi bi thubutin nuni niyabatan anid dhammati li'annahu min af'alil khamsati. Nah, itu semacam itu i'rabnya. Artinya sama dengan sebelumnya. Taib. Kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini pada ayat yang kelima tidak ada yang kita bahas sehingga kita lewati. Taib. Sekarang kita berlanjut pada ayat yang ke-6 di surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru. Nah, di situ ada fiil kafaru. Kafaru pada innal ladzina kafaru. Kafaru di situ fiil apa? Taib, nam, fiil madhi. Mabni atau mu'rab? Mabni, sahih.
Dia mabni karena fi'il madhi adalah mabni mutlak tanpa syarat. Sekarang tinggal tandanya. Tanda mabni untuk fi'il madhi pada kalimat innal ladzina kafaru, di situ tandanya dengan apa? Nah, ingat, harus kita lihat harokat akhir dari huruf fi'il tersebut. Kafaru, huruf terakhirnya apa? Ra. Berarti dia berharokat dhammah. Maka dhammah itulah tanda mabninya. Berarti setelahnya itu alasannya ada wawu jamaah. Berarti kafaru kalau kita i'rab fi'lun madin mabniyun ala dhammati li'annahu ittasala biwawil jama'ati. Kafaru fi'il madhi mabni tandanya dengan dhammah karena bersambung dengan wawul jamaah. Kemudian a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. A'andartahum, andara. Di situ andartahum fi'il madhi. Andarta fi'il madhi mabni tandanya dengan sukun karena bersambung dengan ta fa'il. A'andarta. Di situ. A'andartahum. Andarta, andara. Di situ adalah fi'il madhi yang mabni tandanya dengan sukun karena bersambung dengan ta fa'il. Ingat, fi'il madhi mabni tandanya dengan sukun ada 3 sebab. 1, jika bersambung dengan ta fa'il, maka di situ adalah andarta fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasala bi ta fa'il. Kemudian am lam tundirhum la yu'minun. Am lam tundirhum, lam tundirhum itu belum kita pelajari, nanti akan kita sebutkan. La yu'minuna. Nah, di situ pada ayat yang terakhir adalah la yu'minuna. La yu'minuna, yu'minuna di situ fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Mu'rab, rofa. Kenapa rofa? Kenapa rofa dia? Karena memang fi'il mudhari adalah fi'il yang mu'rab, sehingga dia rofa. Kenapa rofa? Karena tidak kemasukan amil apapun. Nah, di situ adalah la di sini bukan la pada ayat tersebut adalah bukan huruf yang memberikan pengaruh pada fi'il mudhari. Karena la di situ adalah la nafyi. La nafyi itu tidak memberikan pengaruh sama sekali pada i'rabnya fi'il mudhari. Sehingga yu'minuna tidak terpengaruh dengan adanya la. Maka kita katakan yu'minuna fi'il mudhari marfu. Karena tidak kemasukan amil nasab dan atau amil jazm. Tanda rofaknya dengan menetapkan huruf nun karena bersambung dengan wawul jamaah atau menetapkan huruf nun karena sebagai ganti dari dhammah karena af'alul khamsah. Karena af'alul khamsah fil mudhari yang bersambung dengan wawul jamaah. Ayat-ayat yang berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'azimun. Di situ pada ayat yang ke-7 ada fi'il yang mabni, yaitu khatama. Khatama fi'il madhi mabni tandanya dengan fathah karena tidak bersambung dengan suatu apapun.
apapun. Khatama. Dia fi'il madhi, berarti mabni tandanya dengan fathah karena tidak bersambung dengan suatu apapun. Taib. Kemudian berikutnya di ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yakulu. Di situ fi'il mudhari' marfu karena tidak kemasukan amil apapun. Tanda rofanya dengan yakulu dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena tidak bersambung dengan suatu apapun dan sahih akhir. Ingat yang pertemuan yang sebelumnya, yakulu fi'il mudhari' marfu. Kenapa rofa? Karena tidak kemasukan amil apapun. Tanda rofanya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena tidak bersambung dengan suatu apapun dan sahih akhir. Yakulu itu sahih akhir. Kalau kita i'rab dengan bahasa Arab berarti yakulu fi'lun mudhari'un marfu'un li'annahu lam yasbikhu adatun nasibi awil jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu lam yattasil fi akhirihi syai'un wa sahihul akhir. Taib. Jadi itu. Kemudian amanna di situ adalah fi'il madhi mabni tandanya dengan sukun karena bersambung dengan na fa'ilin. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minina. Taib. Ayat berikutnya. Yukhadi'una allaha. Yukhadi'una fi'il mudhari' marfu. Karena tidak kemasukan amil apapun. Tanda rofanya dengan menetapkan huruf nun karena af'alul khamsah. Yukhadi'una. Yukhadi'una allaha walladina amanu fil madhi mabni. Tandanya dengan dhammah karena bersambung dengan wawul jamaah. Wa ma yakhda'una fi'il mudhari' marfu. Karena tidak kemasukan amil apapun, tanda rofanya dengan menetapkan huruf nun karena af'alul khamsah. Illa anfusahum wa ma yash'uruna. Di situ fi'il mudhari' marfu. Karena tidak kemasukan amil apapun, tanda rofanya dengan menetapkan huruf nun sebagai ganti daripada dhammah karena bersambung dengan wawul jamaah atau af'alul khamsah. Jadi itu adalah i'rab, cara mengi'rab untuk fi'il madhi yang mabni, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Adapun fi'il amr belum kita dapatkan dan fi'il mudhari' yang mabni juga belum kita dapatkan. Yang banyak yang sering kita dapati adalah fi'il mudhari' yang mu'rab karena memang asalnya fi'il mudhari' adalah mu'rab. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui bahwa fi'il mudhari' itu rofa tatkala tidak kemasukan amil apapun. Itu satu. Yang kedua, tanda rofanya fi'il mudhari' ada dua. Yang pertama dengan dhammah dengan alasan jika tidak bersambung dengan suatu apapun dan sahih akhir. Yang kedua dengan menetapkan huruf nun. Alasan yang kedua adalah tanda rofanya yang kedua dengan menetapkan huruf nun dengan alasan apabila dia bersambung dengan aliful isnain atau wawul jamaah atau ya mukhatabah atau ringkasnya karena dia af'alul khamsah. Jadi itu adalah gambaran i'rab yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang sudah kita pelajari itu ada di Al-Qur'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka silakan untuk latihan mengi'rab sendiri dengan cara tadi yang sudah kita berikan contohnya cara mengi'rabnya. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari, yang bisa kita praktekkan apa yang telah kita
pelajari dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.